Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam kemohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba, nabi dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal hari ke masih melanjutkan tentang Al-Quran sebagai hidayah. Buka dua ayat saja dulu. Coba buka dulu yang pertama, surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Aku rindu kepada Allah dengan wajah yang tertutup, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Bapak Ibu, kok boleh mau tanya, cek dulu rukun iman berapa? 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Yang keempat, iman kepada kitab. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada kadar baik dan kadar buruk. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, jadi kini kajiwa lanjut kepada persoalan iman. Ini coba Bapak Ibu mano-mano enggak sebentar, jadi apa maka ndak namu-namu aja Al-Quran itu masuk ke dalam hati. Sementara wak diajar dek Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka antalzama qalbi hifza kitabik. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau agar ditetapkan dalam hati hamba hafal kitab-Mu. Akini bama ku ndak namuh-namuh masuk juga Al-Quran tu ke dalam dada. Cu cari sebab. Dia orang banyak dia bahaya Ustaz namuh masuk-masuknya Ustaz. Itu jawapan, cu cari jawapannya kini bagi ayat. Nah, disikulah Bapak dan Ibu persoalan umat Islam iman kunalah banyak kanai. Jadi nan masukan Al-Quran ku ke dalam dada wasia. Malah malaikat dengan izin Allah. Kini awak tak beriman kepada malaikat. Tentu Allah tak izinkan malaikat memasukkan Al-Quran ke dalam qalbu awak. Kalau Bapak Ibu mengharagui malaikat, beriman kepada malaikat, bukan hanya malaikat Jibril, itu komandannya malaikat Jibril, masih banyak malaikat yang lain. Ambo yakin Bapak dan Ibu, tidak berani awak melanggar agama, malu awak sagan, ada malaikat di suwo, ada malaikat di kida. Tapi kini tidak ada nomor aku celah pokoknya awak berbicara jo nafsu awak berbicara jo emosi awak tanpa menghargai yang ada di sekitar awak. Nah, salah satu yang ada di sekitar awak adalah malaikat. Orang kini berbuat bebas, apa yang dia mau dia lakukan, tidak peduli siapapun. Kalau orang dulu indah, jangan kebuya alim mamaknya saja nampak dia duduk di kadai kapai ke kadai dah jadi pulang.
Tak jadi baik hendak dia rasakan dia mama dia nak nulis nak abai itu orang saliang maharagu itu. Kalau kini agak baca. Jadi faktornya di situlah. Kenapa hendak mau masuk Al-Quran ke dalam doa? Itu salah satu di antara sebab Allah tidak izinkan malaikat untuk memasukkan ayat ke dalam doa. Cuma kamu tanya rukun iman tadi bara, rukun iman kata Allah, rukun iman anak. Pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada nabi, yang kelima iman pada hari akhir, yang keenam iman pada kadar baik dan buruk. Itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Dari mana tahunya awak? Dari mana awak tahu adanya Allah? Dari Al-Quran. Dari mana tahu ada malaikat? Dari Al-Quran. Dari mana tahu ada kitab selain daripada Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil? Dari Al-Quran. Saya tadi itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dari mana tahu ada hari akhirat? Dari Al-Quran. Dari mana ada tahu Nabi seduluan Nabi Muhammad atau Nabi atau awak tak pernah tahu dengan bersobat dengan Nabi Muhammad tapi beriman kepada Nabi? Dari Al-Quran. Dari mana awak tahu ada kadar baik dan kadar buruk? Dari Al-Quran. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penekanan aku bekolong gini le dopo mama apa saja sabab saja luar kaji masalah dulu. Bakok payah jo bagi umat Islam ko Al-Quran masuk ke dalam dado, itulah sebab di antara. Karena Allah tidak izinkan malaikat memasukkan Al-Quran ke dalam hati awak. Lapalata itu tunggang tunggi awak mapa indah jo masuk. Saya tahu Bapak Ibu bagi contoh saya jangan panjang nama no baik. Ko cara maragu malaikat bang. Dalam agama yang Bapak Ibu ketahui, walaupun awak di kamar awak, walaupun awak di kamar mandi, boleh tak awak berada di dalam ruangan khusus untuk awak tadi tanpa selai benang di badan? Boleh tak? Tidak boleh. Nah kenapa? Padahal ada orang lain awak saya di dalam. Awak yang halal saya dalam. Tapi kenapa tidak boleh? Kau harus ditutup je. Nah itulah malaikat tadi. Kalau mengecil dari awak meragukan malaikat, awak iman awak ke malaikat kurang. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kaji yang mau sampaikan gini jadi bahan renungan bagi awak sesudah itu. Iyo le beriman awak kepada malaikat atau tidak. Karena awak tidak meragui keberadaan malaikat di samping awak. Ada kiroman katibin atau rakib dan api. Ada malaikat di buku awak, malaikat rahmat. Ada di belakang awak, malaikat azab. Ada tukang catat kan, ada yang maintain awak, ada yang di kepala awak dan mengaminkan doa awak. Setiap awak berdoa kata malaikat yang di kepala awak, untuk engkau juga seperti demikian. Nah, ini awak keluarkan kata-kata nandak elok atau nan buruk, doakan mereka untuk engkau ya seperti itu pula, berarti awak mendoakan diri awak buruk. Nah, jadi tidak sadar awak ada malaikat yang kamu aminkan anak awak baca, anak bahasa pemukul ini mengecek juga anak hati-hati. Jangan basuh-basuh tidak elok diucapkan karena awak katakan itulah kalian, ada aminkan dari malaikat mengawal. Nah, itu yang tidak ada di awak penghargaan awak. Ini malaikat tukang catat itu pula. Setiap awak mengerjakan yang buruk tu di jubah birang di tukar jumpa jadi pada tugasnya ini catatnya yo. Di tugasnya balanya catatnya tapi ini birang awak mengerjakan kalian tidak elok tu. Kita lanjut dengan surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tadi yang pertama membenarkan kitab sebelumnya.
Sudah itu menjadi hidayah atau petunjuk, kemudian menjadi kabar gembira, disiko ditambah bapak dan ibu dengan sebagai rahmat. Nah, jadi bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makin awak sebagai orang beriman, makin awak guru hidayah, makin awak kaji. Ingat kaji kemarin, haza huda, haza huda. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Ya, haza huda. Jadi kalau bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selalu awak menggali, mempelajari kitab suci Al-Quran, makin banyak Allah akan memberikan rahasionya kepada awak. Nah, ini mau bertanya kepada bapak ibu, mau bertanya kok tujuan mau kepada ujungnya kok mah. Tanya mau cek dulu kepada bapak ibu. Lain bapak ibu mengenal istilah fardu. Apa itu fardu? Wajib. Ada yang disebut dengan kifayah. Tahu dan arti kifayah? Apa itu kifayah? Kalau ada yang melaksanakan, yang lain bebas, itu kifayah. Kalau ain, masing-masing pribadi kita. Jadi namanya fardu tadi adalah wajib. Yang wajib itu apa maknanya? Ya, artinya wajib itu apa tuh? Di karajuan papahlo, kalau ditinggal badoso. Alhamdulillah. Kini mau bertanya cek dulu. Fardu kifayah dengan fardu ain. Salat fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain. Imam fardu ain apa fardu kifayah? Imam. Menjadi imam. Fardu ain apa fardu kifayah? Fardu kifayah. Jadi seorang menjadi imam rasa sewa, jadi lain bebas waktu. Tapi kalau nalai tak sholat, baru sholat. Nah, sekarang menuntut ilmu kedokteran, belajar menjadi dokter, wah kifayah atau ain? Belajar ilmu kedokteran, wah ain apa kifayah? Kifayah. Lalu jadi dokter sudah. Eko katanya usah kenyoleh. Kamu ikut sakit apa? Tu cari ikut nak resep mak beli ubek kena. Lah selesai itu. Tapi belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain. Yakin. Maafkan ambo bapak dan ibu. Awak jawaban awak selalu benar, tetapi bukti tidak bersabar. Bukti tidak bersabar. Bab itu tidak bersabar. Mari bertunjukkan rasionya, buka surat Toha surat 20 ayat 100 dan 101. Bismillahirrahmanirrahim. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla. Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Nah, sekarang mau tanya kepada bapak dan ibu, anak-anak awak serahkan belajar di TPA, mencari hidayah atau belajar membaca huruf Al-Quran? Belajar membaca huruf Al-Quran ditunjuk di gurunya. Kau nambah kalau model kau anak namanya wow. Kalau dia lagi baris melintang dia teh jadi wa. Di melintang di bawah jadi wi. Kalau di kaluan dia teh menjadi u. Kalau kau nantaga luri kau anak-anak namanya alif. Kalau dia lagi baris melintang dia teh menjadi a. Melintang di bawah menjadi i. Ma kalu dia teh menjadi u. Itu namanya belajar membaca huruf Al-Quran. Nah, alhamdulillah dalam jangka sekian waktu lah pandai anak awak membaca Al-Quran. Dia tukelah acara di gurunya namanya khatam Al-Quran. Setelah itu bapak dan ibu, anak awak lah khatam lah barara ilmu mudik bapak kain takah bentuk orang Arab salahnya. Sesudah itu tetap madok Al-Quran yang berpaling. Abara dosu nan batabuang dateh rumah awak. Tu mah kau macam bukti ndak masuk.
Nah, makanya dosunya bare sajatnya meninggalkan Al-Quran, doso menjadi wizra. Makanya ambo selalu membaca anak-anak ambo itu sebenarnya ambo selama motivasi jamaah ambo. Anak-anak ambo 5 tahun, umur 6 tahun, alhamdulillah itulah pandai membaca huruf sadolah itu, lah pandai membaca Al-Quran. Tapi ambo takui anak-anakku berdosa dan ambo ingin anakku mendapat hidayah, makanya melanjutkan dengan menghafal Al-Quran supaya tetap bergaul dengan Al-Quran, jangan berpaling. Alhamdulillah dari 8 orang, 5 orang sudah 30 juz. Nah, dekatlah do yang 30 juz, tidak boleh do berhenti mado kepada Al-Quran, jangan berpaling. Lanjutkan dengan mencari terjemah Al-Quran, artinya belajar bahasa Arab. Coba buka surah Yusuf, surah nan kedua balik ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi kalau tidak belajar tentang bahasa Arab, kecewa memahami Al-Quran, dibawa ke dapat ilmu dari Al-Quran. Jadi Pak Edi bersyukur sudah mengantarkan anak ke tempat belajar bahasa Arab. Yang lain bagaimana? Ibu Pit juga bersyukur mengantarkan anak untuk memasukkan Al-Quran ke dalam dada. Yang lain bagaimana? Kalau tidak ada pun bagi tahu saja. Kedua, alhamdulillah sudah sarjana bahasa Arab. Yang seorang yang nomor 2 ingin melanjutkan bahasa Arabnya menjadi S2. Lebih dalam lagi Muhammad Qasim. Nah, insyaallah Muhammad Furqan pergi belajar bahasa Arab ke Libya, Banda Aceh. Tujuannya kemari, Pak. Jadi orang dahulu Bapak dan Ibu makonyo mantap keyakinannya bagamu, mako ndak ragu-ragu. Kenapa? Setiap sanjo aku belajar membaca dan menghafal. Duduk bersama-sama di surau kaum masing-masing. Kau kaum kau kusuronya, kau kusuronya, kaum kau kusuronya. Dah, sanjo. Besok pagi baru baraja terjemah Al-Quran, baraja makna namanya. Alladzina zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayo baca bersama, dibaca bersama. Itu ditujukan zalika itu kitab adalah Al-Quran, la tiada raiba ragu fihi padanya, udah petunjuk li bagi muttaqin orang-orang yang bertakwa. Ayo baca, ayo baca, ayo baca. Diterang sedikit sudah terpulang. Nah, bisa disambung lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayo baca bersama, dibaca. Allazina artinya orang-orang yang yu'minuna beriman mereka. Wa yuqimuna shalah, beriman mereka bil ghaibi dengan yang gaib yang dirahasiakan oleh Allah. Ghaib itu artinya dirahasiakan. Diterangkan nanti. Ya, contoh lagi. Wa yuqimuna shalah dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun dan dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka sebagian mereka infakkan. Diterangkan sedikit, silahkan pulang. Terus besok sambung lagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika dan seterusnya. Setiap semua perlu di kampung. Tapi sejak malin ndak adole, katik ndak adole dah, apa pakih ndak adole dah. Lu ndak adole habis. Ya malin melo apa? Ya lebih buruk kerja ndak ada majak ngaji. Ya lain malin dia nak ada katanya kalau tapi ya kalau melelo bawa ile dia. Kalau katik suruh ndak ada ngaji pandai. Ayo lah katik. Nek katik mimbar insya Allah. Nah, jadi maafkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di sekolah rasionya maka tadi menuntut ilmu Al-Quran adalah fardhu ain. Benar.
Di samping mati wak lanjut hari di maka kekurangan awak, maka Nabi wak mendorongnya, mensugestinya dengan sabda beliau, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Di ma awak ndak pandai, di situ awak beraja. Ndak usah kadang-kadang ketingin lah. Di ma awak ndak pandai, di situ beraja. Contoh, bapak dan ibu ndak pandai membaca dulu, ndak pandai. Yaudah, ndak beraja dulu, ndak pandai dulu. Beraja membaca dulu. Datangkan guru privat ke rumah. Nah, itu namanya awak menjalankan kewajiban fardu ain awak. Awak datangkan guru privat ke rumah. Ini ibu-ibu guru privatnya ustazah ya, jangan apa-apa dan undang kok ndak acak do gitu. Nah, ustazah datangkan. Nah, kalau apa-apa nak ingin belajar, jangan ustazah lo didatangkan. Nah, ustaz datangkan. InsyaAllah mudah-mudahan. Kalau nalah pandai membaca, awak majana awak. Nalah pandai membaca, awak majana awak. Mana nak baca ambo saya maju di orang kampung. Nah, yang tak pandai awak baru awak baraja. Yang awak tidak pandai baraja. Yang awak pandai maja. Sekolah rasionya yang katakan tadi. Firman Allah Subhanahu wa tadi, man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling darinya dari Al-Qur'an, kata Allah, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, maka sesungguhnya nanti di hari kiamat mereka memikul. Yahmilu tu hamala, bahasa awak amir, bahasa orang kampung ambo mengandung, bahasa orang kampung ambo cik lain bababan. Nah, jadi bababan itu bababan itu adalah dosa wizra, dosa yang terberat. Nah, itulah dosa yang paling baik di surga. Khalidin, api dan mereka kekal padanya. Wasa alahum yaumal qiyamati himla, dan itulah seburuk-buruk bagi mereka tuh, seburuk-buruk dosa bagi mereka yang mereka pikul nanti di hari kiamat. Anda boleh tidak kasihan awak keluarga awak atau makanya tadi awak tahu fardu ain tapi awak biarkan. Kalau solat malah ya alhamdulillah awak suruh solat, tapi tiba di Al-Quran awak lecehkan. Makanya katakan mengenai awak minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dijawab oleh Allah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Itu dia Al-Quran yang akan membimbing kalian ke jalan yang lurus. Ingat contoh bagi petang, yuk minta jago CT, ambillah. Ambillah katanya tu jambu ambu nanti ke pagar ke situ tu jangan ambil dah. Ambu punya terus urang sabalah punya teman. Tu jambu-jambu, nah awak akan ambil jambu, nampak dia awak sama, nampak dia awak di bawahnya sama, ada yang mencalik sama itu sama, tak jadi awak ambil itu bila bukan jambu. Jadi awak tak ada usaha, makanya usaha itu menjadi wajib, itu nama apa tadi? Fardu ain. Karena itu yang awak minta kepada Allah, ihdina, waktu duduk antara dua sujud, wahdini. Hidayahi kami, tunjuki kami. Nah, Al-Quran pula yang merupakan hidayah dan awak minta itu. Buka kembali surat Al-Jasiyah, surat 45 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza huda walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun mir rijzin alim. Ini Al-Quran adalah petunjuk, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih. Jadi bagaimanapun sibuknya awak bapak ibu, walaupun ada yang jadi pegawai, ada yang jadi petani, ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi buruh dan segala macam, silakan. Tapi tiada hari tanpa Al-Quran. Karena itu meminta kepada Allah satu hari, ihdina wahdini. Nah, jadi hidayah itu adalah Al-Quran. Hadza huda. Ini dia Al-Quran yang kalian minta, kamu minta tunjuki ambo ya Allah, agi hidayah ambo ya Allah. Oke, kata Allah, itu Al-Quran yang akan membimbing kalian. Nah, orang yang sudah menjadikan Al-Quran wajib dalam dirinya, insya-Allah orang itulah yang akan dikehendaki oleh Allah untuk mendapat hidayah. Di kami para mubalik ini melanjutkan tugas Nabi mengatur wa innaka latahdi ila siratim mustaqim.
Sesungguhnya engkau Muhammad membimbing orang, mengarahkan orang untuk mendapatkan jalan yang lurus. Kama dibimbing, kama diarahkan kepada zalikal kitab, kepada Al-Quran ini. Nah, itulah dulu karena bala babuni lo di belakang. Ya, mengaji ko Bapak Ibu kalau ndak ada ujung-ujungnya babi minyak sok ngaji ini buat. Jadi kini ko mulai hari ko Bapak Ibu kan awak lah menjawab tadi fardu ain, maka dari itu Bapak Ibu mulai hari ini wajibkan seluruh keluarga kita menghadap kepada Al-Quran. Yang tak pandai membaca sedulu. Nalah pandai membaca lanjutkan menghafal. Nalah banyak hafalannya lanjutkan dengan mencari makna. Kini kan banyak Al-Quran terjemah berkata juga ada, ya kan? Pokoknya maduk kepada Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan Al-Quran itulah beko yang akan membimbing awak, menuntun awak mendapatkan hidayah Allah. Malaikat itu beko membantu saja beko. Jadi malaikat yang memasukkan Al-Quran ke dalam hati awak, karena malaikat itu masih tetap ada, eksis, tidak ada yang bebas tugas, tidak ada, semuanya bertugas. Nah, cuman datang kepada Nabi Muhammad, kawak itu tidak ada yang salah beko. Nyati boleh muka apa tu nyanyi boleh ajan muka tu apa mamur lah kamu tahu orang lu sudah tahu mamur mereka tipu kamu itu ajan juga ada cerita mana itu mamur orang. Nah jadi malaikat itu makhluk gaib yang dirahasiakan oleh Allah kepada awak. Nah demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak pada malam hari ini walaupun dalam keadaan agak tegang seperti nampak dan dan tegangnya dek karena jawaban lah bapak tadi fardu ain enak kiro dosu nanti ini dia berpaliang tadi kan dia berpaliang tadi kiro lah berlima dosu abare dosu itu besok dipikul di hari kiamat. Akhir kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.